Oke, jadi nomor 12 ini diberikan segitiga ABC dengan sisi-sisi AB X tambah 1, BC 4X kurang 2. CA 7 kurang X. Tentukan nilai dari X sehingga segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, jadi bisa saja nanti sama kakinya itu antara AC dengan BC. Ya. Bisa saja juga AB dengan BC, kita belum tahu. Atau AB sama AC. Nah, tentunya kita harus gunakan dulu syarat ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga. Ada 3 itu nanti. Ya. Jadi kalau misalkan segitiga ini ya, BC ini panjangnya adalah sisi A ya. Ini adalah sisi A karena di depan daripada titik sudut A. Kemudian di depan titik sudut B ini adalah B. Itu ini adalah C. Nah, A, B, C. Jadi syarat ketaksamaan segitiga nanti yang pertama A tambah B itu harus lebih besar dari C. Sama dengan tidak boleh. Karena kalau nanti sama dengan, dia menjadi suatu garis. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian nanti yang kedua, begitu juga. Yang kedua, B tambah C juga harus lebih besar daripada A. Ya. B tambah C lebih besar dari A. Lalu yang ketiga nanti apa nih kira-kira? Semuanya ya. AB, BC berarti CA. C tambah A lebih besar dari B. Silakan digantikan masing-masing sisinya ya. Nanti hasilnya ini diiriskan. Gitu. 4X kurang 2 tambah B-nya ini 7 kurang X. Harus lebih besar dari C. C-nya X plus 1. X tambah 1. Ini 4X kurang X berarti 3X ya. Min 2 tambah 7 plus 5 lebih besar dari X tambah 1. Ini ada tidak kesamaan linear. Dekatkan saja antara ini X-nya ya. Berarti 3X dikurang X. Berarti 2X. Lebih besar. 1 dikurang 5 minus 4. Min 4. Jadi X lebih besar min 2. Ya, tentunya ini selalu lah. Harusnya nanti nih. Tapi langsung aja kita lihat yang kedua. B tambah C besar A. 7 kurang X. Tambah 7 X kurang X. tambah 1. Lebih besar. X tambah 1 ya. Lebih besar daripada A. 4X kurang 2. Oke. Ini habis. Ya, 7 tambah 1, 8 lebih besar daripada 4X kurang 2. Kalau kita balik berarti 4X kurang 2 lebih kecil 8. Berarti 4X. Berarti X sama dengan 4 per 10. Ya. Ya, X lebih kecil. 10 per 4. 10 per 4. Atau 5 per 2. Ini 5 per 2. Ya, ini tadi yang pertama. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. C tambah A. Berarti X tambah 1. X tambah 1. Tambah A-nya ini ya. Tambah 4X kurang 2. 4X kurang 2 lebih besar daripada 7 kurang X. Ditambahkan 5X kurang 1 besar min 1. 7 min X. 7. Min X pindah kemari berarti 6X. 6X lebih besar. Lebih besar dari 8. X lebih besar. 8 per 6 dibagi 2. 4 per 3. 4 per 3. Nah, kita gambarkan garis bilangan ini ketiga ini. Mana yang paling kecil di sini? Min 2 ya. Baru 4 per 3 ya, ini 1 koma ya.
Ini kan sudah 2 koma, berarti di sini 4/3. Baru di sini 5/2. Nah, X besar min 2 berarti kita tarik garis arahnya ke kanan. Ini kecil 5/2 berarti arahnya ke kiri ya. Ini lebih besar berarti arahnya ke kanan. Oke, maka irisannya tentu yang ada 3 garis di atasnya karena ada 3 pertidaksamaan. Berarti di sini yang ada 3 garis di atasnya. Oke, maka nanti solusi X itu ya. Ini harus di antara ini. X berada di antara 4/3 ya, sampai 5/2. Nah, nanti kalau di luar ini tidak memenuhi. Nah, jadi syaratnya dulu ya harus kita penuhi. Nah, sekarang kita baru tentukan mana yang sama. Ya. Boleh AC dengan BC. Nanti kan dapat X-nya. Tinjau kemari memenuhi enggak syarat gitu. X-nya di antara 4/3 sampai 5/2. Ya. Jadi kita coba lagi. Untuk yang pertama misalnya A sama dengan B ya. Yang pertama misalnya sisi A sama dengan sisi B. Jadi kita tulis di sini 4X kurang 2 sama dengan 7 kurang X. Nah, ini kalau dipindahin berarti ini berapa nih? 4X ditambah X, 5X ya? Ya. 5X sama dengan 7 tambah 2, 9. Ini berarti X sama dengan 9/5. Memenuhi nggak 9/5 di antara ini? Atau kita bagi aja lah. 9 bagi 5 kira-kira itu berapa? Nggak sampai 2. 1, sekian ya. 1,8. Nah, kalau ini kan bisa sampai 2,5 kan? Ya. Kalau kita tulis syarat X-nya itu, X itu antara 4/3 itu 1/3 itu 1,33. Ya. Sementara 5/2 itu adalah 2,5. 2,5. 1,8 ya? Sudah 1,8. Nah, 1,8 apakah berada di sini? Berada kan? Ada. Nah, berarti untuk yang ini memenuhi. Ya. Untuk yang X sama dengan 9/5 ini memenuhi. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya apa? Tentukan nilai dari X. Berarti X 9/5 sudah memenuhi. Nah, sekarang kan tidak hanya AC dengan BC yang sama kaki kan. Bisa saja mungkin AB dengan AC. Gitu. Atau B dengan C. Nah, coba kita uji lagi yang kedua. Yang kedua adalah untuk B sama dengan C. Kita tulis sini. 7 kurang X sama dengan X tambah 1 sama dengan, ini C sama dengan B ya. Kita balik 7 kurang X. 7 kurang X sama dengan 4X kurang 2. Ini 2X. 2X sama dengan 6. X-nya 6 bagi 2. Ya. X-nya 3 ternyata. Nah, lihat, 3 apakah dia berada di antara ini? Tidak. Tidak, berarti untuk yang ini kontradiksi atau tidak memenuhi. Terakhir, kita uji lagi sisi yang sama yang lain. Tadi B dan C, sekarang A dan C ya. Ada C. A sama dengan C. A tadi adalah 4X kurang 2 sama dengan X plus 1. Berarti ini X sama dengan 1. X sama dengan 1 boleh nggak? Tidak. Tidak boleh, karena di bawah 1,33 ini juga tidak memenuhi. Maka berarti B sama dengan A. Iya, jawabannya adalah ya ini ya, X-nya adalah 9/5. Gitu. Jadi 9/5 nilai X-nya. Oke. Silakan dicatat. Udah, Pak. Berarti DBEF berarti DBEF itu sama dengan BDE kan, luas BDE ditambah dengan luas DEF.
Nah, ternyata ada yang bisa dicoret kan? BDE. Ya, BDE ya. BDE kita coret. Nah, artinya dari persamaan ini, ternyata luas ADE, nih ADE, sama dengan luas DEF. Sementara alasnya kan sama mereka. Ya. Karena sama alasnya, luasnya sama, berarti tingginya sama. Bisa disimpulkan ini tingginya sama. Tingginya sama. Berarti tinggi untuk segitiga ADE itu sama dengan tinggi segitiga DEF ya. Nah, artinya gini, kalau kita tarik garis tinggi untuk yang ADE, kan tingginya itu anggap aja di kemari ya. Nah, tinggi itu kan tegak lurus dengan alas. Kalau kita panjangin ini, nah, ini tegak lurus. Ini tingginya untuk ADE. Kemudian untuk tinggi DEF sama, berarti ini ke sini. Tingginya juga adalah T. Tegak lurus. Nah, ingat, karena ini sama, ya berarti kan tinggi itu kan berarti bisa dikatakan jarak antara DE, DE, dan AC sama. Artinya apa? Maka garis AC itu sejajar dengan garis DE. Berarti ini sejajar. Gitu. Kalau sejajar, berarti ya perbandingannya sama antara BE sama CE kan? Ini kan 3 dan 2. Berarti CE per EB. Ya, CE per EB juga 2/3. Kalau ini kan bukan perbandingan, tapi dia panjangnya nih kan? Ya. Nah, berarti ini juga misalkan 2 apa ya? 2X ya. Ini adalah 3X gitu ya. 3X. Oke, sekarang bagaimana mencari luasnya? Oh, gini. Ini sejajar ya. Oke. Ya, 3 per. Ya, kita fokus ke sini lah ya. Kan yang dikasih tahu adalah luasnya apa nih? ABC ya. ABC. Ya. Tinggal bandingkan aja sih perbandingan luas ini nih. Karena kan sejajar berarti sebangun ya. Jadi segitiga ini ABC sebangun dengan segitiga BDE ya. ABC sebangun dengan segitiga BDE. Gitu. Karena dia sejajar tadi nih ya. Ada 2 sejajar. Ketika sudutnya di sini sama, kalau ini alfa, ini juga alfa. Udah. Nah, masalahnya gini, luas daripada BDE ya, BDE itu berapa bagian daripada luas ABC? Kalau 3/5 itu tingginya ya, tingginya 3/5, alasnya juga 3/5, gitu ya. Jadi harus kedua-duanya. Jadi luas daripada BDE 2/3. enggak, BDE itu 3/5 kuadrat langsung kali luas segitiga ABC. Kenapa kuadrat? Karena alasnya 3/5 dari alas segitiga ABC gitu ya. Tingginya juga tentunya 3/5 daripada tinggi segitiga ABC, maka nanti 35 kali 35 gitu. Jadi 3/5 kuadrat. Berarti ini 9/25 dikali luas ABC tadi berapa? 10. 10.
Ini kalau dicoret, 10-nya dengan 25, bagi-bagi 5, tinggal 2, tinggal 25. berarti 18/5. 18/5. Luasnya apa? Luas BDE. BDE. Nah, sekarang yang ditanya apa soal ini? ABE. Luas siapa yang ditanya? Gitu. ABE. Luasnya ditanya. ABE. Nah. Oke, coba pikirkan lagi. ABE. Kan kita sudah punya BDE. Ya. Jadi luas ABE itu berapa bagian dari luas BDE atau BDE? Alasnya yang ini kan, sama alasnya kan? Ya. Berarti kalau ABE itu kan lebih besar dia kan? Daripada segitiga BDE tadi. Ini semua tambahin. Ini 2 tambah 3 berapa? 5. 5 banding. Nah, kalau BDE dia alasnya 3 kan? Ya. 5/3 kali luas BDE. Berarti sama dengan 5/3 kali 18/5. Coret-coret 18/3 berapa? 6. 6. Selesai. Itulah. Silakan di